Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita akan menganalisa lagi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sudah melaporkan laporan tahunan. Sekali lagi, analisa kita ini berdasarkan analisa fundamental, artinya melihat saham dari segi perkembangan perusahaannya ya. Bukan dari segi pergerakan harga ataupun pergerakan siapa yang membeli atau menjual. Tapi kita mengkhususkan pada laporan keuangannya. Ada pula juga yang melihat perusahaan dari segi momentum atau berita-berita. Kita berfokus pada data-data tadi. Kemudian berita-berita juga sambil kita cek sedikit ya. Tapi bukan fokus kita. Baik, hari ini yang kita bahas adalah saham RELF atau Geraha Mitra Asia Tbk. Kita cari tahu dulu RELF. RELF di sini terbaca PT Geraha Mitra Asia Tbk. Harganya sekarang itu 19 rupiah. Ya. Harga sekarang itu 19 rupiah. Ini mungkin sahamnya ini bisa termasuk saham itu ya, akselerasi ya, 19 rupiah. Kita cek dulu. Penjualan Grandland Kemang Bogor meningkat, RLF melesat ya. Terus ada lagi beritanya. Kalau di sini terbaca PT Geraha Mitra Asia atau RELF atau Real Life Asia katanya merupakan pengembang properti yang didirikan tahun 2018. Perusahaan ini menyediakan kawasan. Jadi sektornya properti dan real estate, subsektornya real estate development and management. Ya. Real bergerak di bidang apa? Merupakan pengembang properti yang didirikan tahun 2018. Berarti didirikannya baru saja ya. Perusahaan ini menyediakan kawasan berbagai pilihan hunian dengan harga terjangkau di Bogor, Jawa Barat, seperti Grandland Kemang dan Grandland Forest Hill. Ya. Baik, ada lagi datanya. Ini data yang sudah lama. Oke, kita balik ke atas ya. Kemudian kita cek dulu dari segi foto-fotonya. Geraha Mitra Asia. Ini foto-foto, tapi belum itu kelihatan ya. Oke. Baik, kita lanjut saja pada pembahasan analisa fundamentalnya berdasarkan data-data yang sudah kita terima. Baik, ini data yang sudah kita dapat. Harga sekarang itu 19 rupiah ya. Investor kalau mau membeli saham ini kita mesti menyediakan satu lot itu 1.900 rupiah untuk satu lot. Berarti kita bisa membeli, kalau dari segi harga mungkin ini sangat murah dari segi harga, tapi kita tidak tahu dari segi nilai ya. Dari segi harga mungkin kantong-kantong semua orang, semua investor ini bisa membelinya. Kemudian kita cek di harga sekarang, apakah perusahaan ini bernilai seperti apa. Nah, setelah kita cek, ternyata harga sekarang itu 19, sementara nilai perusahaannya itu 40 rupiah per lembar saham. Jadi di sini ada diskon yang sangat besar ya. Artinya masyarakat masih menghargai rendah perusahaan ini ya. Kalau biasanya itu
ruang bertumbuhnya masih sangat tinggi ya. Baik, itu dari segi perbandingan harga dengan perusahaannya. Sekarang kita ingin melihat kita bahas saja ya, ini aja sini nah, untuk bisa melihat harga wajarnya, keuntungan per lembar sahamnya itu adalah Rp2 ya. Jadi keuntungan per lembar sahamnya itu Rp2. Nah, harga maksimal untuk kita membeli saham ini adalah Rp20. Jadi kalau kita mau membeli saham ini selama di bawah Rp20, maka kita membelinya di harga wajar atau di harga murah ya. Nah, sementara di sini sekarang kita perbandingkan harga sekarang dengan harga wajarnya. Ternyata dia 0,95%. Artinya harga sekarang ini 5% di bawah harga wajarnya. Jadi Bapak, kita punya diskon 5% ya. Kalau 5%, kalau menurut rentang yang kita buat, berarti perusahaan ini valuasinya wajar. Artinya harganya memang di harga seperti itu. Diskonnya 5%, ini tidak ada diskon misalnya. Jadi harga sekarang memang di harga wajarnya. Jadi perusahaannya, kita simpulkan sementara, perusahaannya ini dihargai murah oleh masyarakat dan masih bisa berkembang tinggi. Namun di harga sekarang itu valuasinya wajar. Artinya kita membeli ini tidak ada diskon. Memang harganya segitulah, kita beli segitu ya begitu. Valuasi wajar. Memang harganya memang segitu ya. Jadi kita pada saat membeli kita tidak diberi keuntungan harga murah. Pada saat dibeli dia harganya memang segitu. Sekarang kita cek, ternyata perusahaan ini peduli dengan kita sebagai investor. Buktinya apa? Mereka memberikan dividen itu 35% dari keuntungan. Nah, untuk saat ini kalau misalnya sepertiganya tadi dibagi ke masyarakat sebagai ke investor, maka kita akan mendapatkan nanti Rp0,70 per lembar saham ya. Rp0,70 per lembar saham. Dengan angka tersebut kita ingin tahu berapa persen sih keuntungan hasil tunggu kita selama setahun. Ternyata kita mendapatkan 3,7%. Kalau menurut ukuran kita 3,7% ini sedikit rendah dari yang kita minta ya, 4% ke atas. Berarti saya hitung ini DPR-nya sebenarnya sudah mewakili keterwakilan kita sebagai investor. Artinya Pak perusahaan peduli dengan investor, tapi returnnya memang masih di bawah. Jadi dividen kecil menurut saya. Dividen kecil. Baik, sekarang kita mau mengkonfirmasi seperti apa ya. Masih ada ruang untuk bertumbuh, tapi valuasinya mahal. Perusahaan peduli dengan investor, tapi masih belum memenuhi kehendak yang diinginkan. Lalu istilahnya kita cek lagi utang. Ternyata untuk perusahaan properti ini termasuk bagus. Kenapa? Tidak punya hutang yang besar. Biasanya perusahaan properti ini katanya biasanya malah banyak mengambil hutang dulu, membangun, baru
istilahnya dibangun baru dihubungkan dengan apa, bank misalnya. Nah, di sini ternyata hutangnya sangat sedikit, berarti hutang aman. Jadi dari segi perusahaan ini aman, hutangnya jauh ya. Kemudian kita cek lagi dari segi masyarakat sebagai pemilik saham. Ternyata di kepemilikan masyarakat itu 25%, berarti pengendali bukan masyarakat. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa pengendali masih percaya dengan perusahaan dan masih menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya. Kemudian yang perlu kita cek di sini adalah saham yang ada di bursa efek yang bisa dijual belikan, ternyata jumlahnya 60%. Artinya apa? Kalau memang terjadi ini, kalau si pengendali, kalau memang pengendali menjual seluruh sahamnya, maka yang terjadi nanti bisa saja masyarakat yang menjadi pengendali utama. Nah, karena itu di sini ada sedikit harus berhati-hati juga ya. Pengendali bisa seperti atas. Pengendali bisa trading. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena dari yang tadi 60% itu kalau memang mau bisa dijual, kalau terjual maka nanti keadaannya berbalik menjadi masyarakat yang menguasai. Nah, oleh karena itu kita kasih ada warning sedikit ya. Apalagi kalau 100% makin sangat hati-hati. Baik, dari sini kita simpulkan sementara bahwa perusahaan ini masih dihargai murah dari segi hartanya, tapi dari segi keuntungan valuasinya wajar. Kemudian peduli dengan investor dengan 35%, tapi sayang return kembaliannya masih kurang dari 4%. Kemudian hutangnya aman, pengendali masih menguasai, dan perlu diperhatikan kalau si pengendali bisa menjual atau belikan sahamnya ya, karena ada 60%. Tapi kalau di situ masih ada 40%, berarti pengendali sebenarnya masih menguasai juga. Baik, dengan demikian kalau menurut saya ada dua yang perlu dilihat di sini dari segi keuntungan tadi. Kalau bisa kita dapat diskon lebih murah, harganya, valuasinya lebih murah, dan diskonnya ditingkatkan. Kemungkinan di sini kalau mau meningkatkan berarti mungkin persennya ini yang mungkin ditingkatkan. Misal dari 40% saja maka sudah dividennya 4,2%. Jadi di sini mungkin mudah-mudahan misalnya di LUPS ada pengumuman misal ternyata DPR-nya meningkat, tapi secara valuasi kalau menurut saya valuasinya masih wajar. Jadi di sini kalau mau berinvestasi di sini, menurut saya tunggu valuasinya murah dan dividen dan bagi dividen ya, mungkin bukan bagi dividen ya, dan dividen lebih dari 4% begitu ya kalau menurut saya. Jadi kalau mau berinvestasi di sini mungkin sebaiknya tunggu valuasinya jadi murah dan dividennya sekitar 4% ke atas. Mungkin itu
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan tentang rel Geraha Mitra Asia Tbk ini. Sekali lagi ini adalah bahan pemikiran tambahan. Sekali lagi bukan perintah untuk melakukan aksi. Kemudian setiap orang punya pemikiran yang berbeda, otomatis ini adalah tambahan saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.